Dia dapat mengesampingkan hukum karena memang ada urgensi. Sekarang pertanyaannya, Joko Chandra ini urgensi gak? Urgensi banget dong. Harus di-watch dengan baik oleh DPR. Dengar pendapat itu dilakukan aja. Hanya mengandalkan gaji dari negara. Sedikit ya kan? Sedikit kan? Nggak ada Harley itu. Iya kan, tidak ada Harley kan, tidak ada mobil-mobil Rubicon. Contoh misalkan Dil, lu eksekutif, lu presiden, gua legislatif, gua anggota dewan. Tugas gua adalah mau-watch apa yang lu lakukan. Lembaga lu dan lembaga gua ini, eksekutif dan legislatif itu berbeda, beda ruang, ya kan? Namun yang menjadi lucu adalah ketika bagaimana Polri, ya kan, itu di-watch oleh Propam. Propam itu isinya polisi juga, kan begitu. Lalu bagaimana keobjektifannya dalam melakukan pengawasan? Itu dia. Lalu bagaimana kalau kita berbicara mengenai advokat, ya kan? Advokat itu ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum bahkan, ya, atau pelanggaran etik, itu harus dilaporkan terlebih dahulu ke organisasi advokat, kan begitu kan? Itu pun dalam ruang lingkup tataran etis aja, etika, kan begitu. Dan banyak institusi-institusi lain juga yang tidak terjalankan pengawasannya dengan baik. Lah ini menjadi catatan juga, pengawasan itu seharusnya dilakukan oleh lembaga eksternal yang bukan jenisnya sama gitu loh. Iya. Jadi orangnya ibaratnya perekrutannya juga beda gitu lah. Jangan isinya sama ya. Betul dong, ya kan, jangankan sama. Iya. Berbeda aja bisa main mata. Iya. Ya kan, kita tahu Benar, bagaimana ya kan situasi politik antara eksekutif dan legislatif, kan begitu. Bagaimana partai politik bisa mengambil dua pangsa pasar ini kan. Itu dia maksud saya pengawasan di Indonesia itu. Ya kalau misalkan bisa dinilai, ya kan, kebobrokannya itu sudah hampir tataran 75% menurut saya. Ya, pengawasan itu ya gimana ya? Ya karena juga rekrutmennya kurang bagus, lalu ya pasti berdampak pengawasannya. Semuanya ya lah. kan? Mata itu dia tutup aja dengan duit ya kan. Duit. Iya kan? Iya begitu kan. Nah, ini jadi catatan penting juga. Lalu yang ketiga, di terakhir ini untuk catatan untuk kasus Joko Chandra. Kita sebetulnya sudah terjangkit ya, sudah permasalahan ini sudah akut menjadi budaya adalah sistem korporatokrasi ya kan. Sistem bagaimana korporasi itu bisa menyetir, melakukan intervensi baik penegakan hukum, baik proses legislasi di DPR, baik keputusan-keputusan yang diambil oleh eksekutif, dia bisa dengan mudah melakukan intervensi Ini kan yang dinamakan sistem korporatokrasi ya kan. Bagaimana korporasi ya, dengan ya banyak ahli itu mengatakan ada 7 alat ya kan yang dia bisa mainkan untuk meloloskan strategi korporasi perusahaan-perusahaan besar ya kan. Salah satunya kan Joko Chandra ini sebagai elit perusahaan loh, sebagai elit korporasi ya kan, kita sama-sama tahu ya kan. Itu dia, makanya tidak heran kalau dia bisa menyetir seluruhnya ya kan. Tidak bisa nyetir karena sekarang pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang di institusi-institusi lembaga-lembaga negara bisa kaya kalau misalkan tidak ambil air di perusahaan-perusahaan besar. Tidak ambil keuntungan finansial. Kalau dia dia hanya mengandalkan gaji dari negara, sedikit ya kan? Sedikit kan? Nggak ada Harley itu. Iya kan, tidak ada Harley kan, tidak ada mobil-mobil Rubicon segala macam kan, tidak mungkin dong. Ya kan, itu dia, makanya sistem korporatokrasi ini sudah akut di Indonesia ini. Maka oleh karenanya menurut gua Dil, ya ini juga harus ada pengawasan yang sangat concern oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Ya menurut gue pribadi, dalam sistem kelembagaan negara yang harus kita betul-betul ini lidah rakyat ini, yaitu DPR. Ya kan, DPR. Bos, lu kan gue udah pilih nih bos, ya kan. Ini di eksekutif, di yudikatif, ini nggak jelas banget nih, carut marut, banyak permasalahan. Lu jangan ikut-ikutan bermasalah, ya. Anda atau beliau lebih sopan. Beliau, ya kan, Anda itu jangan ikut-ikutan bermasalah. Itu kontrol itu semua mereka. Ya kan, saya apresiasi sekali Bung Bunyamin dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi itu ya mengajukan permohonan dengar pendapat kepada DPR. Tapi DPR dengan segala dalih normatifnya, saya sekarang sedang ada dalam tugas untuk turun terjun ke lapangan. Reses ya kan. Reses duit tuh. Jangan pakai reses gitu. Ini saya lagi ini nih dapat duit nih, jangan ganggu dulu. Harusnya gitu ya. Itu kan lebih enak, lebih vulgar, kita tahu apa yang lu mau kan. Itu dia. Jadi cobalah merenung gitu kan.
omong kosong normatif itu. Kalau memang ada urgensi, diskresi itu bisa digunakan, ya kan? Diskresi itu bukan hanya dalam hal kekosongan hukum, bukan. Dia dapat mengesampingkan hukum karena memang ada urgensi. Sekarang pertanyaannya, Joko Chandra ini urgensi gak? Urgensi banget dong. Harus di-watch dengan baik oleh DPR. Dengar pendapat itu dilakukan aja, ya kan? Malam-malam juga bisa turun ke lapangan. Ya kan? Duitnya kan sama juga dikasih. Kan kasih juga uang lembur, tangan, iya. Kok medit ya. Ya itu dia, Dil. Ya kan, jangan sampai, ya kan? Jangan sampai kalau misalkan sistem, ya kan, kenegaraan kita jangan-jangan disetir semua nih sama korporat-korporat besar. Yudikatif jebol, ya kan, eksekutif jebol, DPR juga jebol, ya kan. Tapi nyatanya memang begitu sih. Iya, bahaya. Nyatanya ghosting. Iya betul sekali. Gitu. Itu Dil. Jadi itu sebagai evaluasi sebetulnya bagaimana integritas dan kredibilitas pejabat publik, baik pejabat publik, non penegak hukum dan penegak hukum itu sangat diragukan, dan kemudian juga ya pengawasan tidak terjalankan dengan baik, dan ada budaya yang akut yaitu sistem korporatokrasi, ya kan, bagaimana korporasi-korporasi besar bisa melakukan intervensi dalam hal meloloskan strategi-strategi untuk menguntungkan bagi dirinya sendiri. Itu menurut saya, Dil, untuk ya bahasan santai kita. Oke, jadi apa kesimpulannya ini dari menjelimitnya kasus Joko Chandra ini? Ya, kalau dari kesimpulan apa yang saya sampaikan, Dil, tadi kan saya jelasin kronologi kasus, itunya kan tentu kronologi kasus itu kita nilai sebagai suatu kesalahan dalam hal penegakan hukum yang menjadi subjek adalah Joko Chandra yang melakukan intervensi ke berbagai institusi, kan begitu. Namun yang menjadi catatan penting yang tadi saya sudah ulas adalah bagaimana permasalahan ini berawal dari rekrutmen, yang artinya rekrutmen kita di berbagai institusi khususnya Polri itu harus dibenahi, ya dibenahi sedikit banyaknya kan. Lalu kemudian yang kedua, ya sistem pengawasan kita yang belum terjalankan dengan baik atau setidaknya belum maksimal itu harus ditingkatkan lagi, ya, dan buat badan eksternal, bukan internal yang mengawasi, ya badan eksternal yang mengawasi agar pengawasannya itu objektif sehingga dapat dilaksanakan pengawasan yang sebagaimana mestinya. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana sistem korporatokrasi ini harus menjadi isu bersama, ya tentunya Dewan Perwakilan Rakyat kita harapkan bagaimana sistem korporatokrasi ini harus betul-betul diminimalkan, ya kan, diminimalkan agar tidak menjadi akut sekali, ya, bagaimana korporasi-korporasi besar itu bisa menyetir bagaimana jalannya legislasi di legislatif, di eksekutif, keputusan-keputusan, dan bagaimana penegakan hukum di yudikatif itu pun bisa diintervensi oleh korporasi. Artinya korporasi-korporasi besar itu harus diawasi dengan baik, itu dia. Jadi ada 3 hal kesimpulan dalam pembahasan Joko Chandra ini, dan satu hal untuk Joko Chandra, ya, Anda balik saja karena tidak penting juga, ya, karena juga tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap Anda. Apabila Anda kabur ke seluruh dunia juga, Anda balik ke Indonesia juga tetap Anda dihakimi sebagai terdakwa. Itu dia sih, Dil. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari Bung Sandi. Terima kasih telah memaparkan menjelimetnya kasus Joko Chandra ini. Mudah-mudahan teman-teman jadi bisa tahu, bisa aware juga. Wah, ada kasus besar, mafia besar nih di Indonesia yang, waduh, nauzubillah min dzalik nih. Kok Betul masih ada sekali sih di Indonesia beginian ya? Wah, bukan masih ada. Ini ada dari sekian banyaknya, ya kan, yang terblow up di media karena kurang cantik aja mainnya. Ya kan, itu aja sih. Oke, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berkomentar, silakan aja komentar di bawah ini. Dan juga teman-teman kalau bisa di-share biar teman-temannya tahu. Wah, teman-temannya tahu itu alias di-share lah, teman-temannya Joko Chandra juga. biar di-share, biar ya milenial aware juga dalam kasus-kasus seperti ini. Betul. Oke, mungkin itu aja dari kami. Jangan lupa di-share, like, and subscribe. Terus dukung channel ini, jangan lupa like-nya juga. Iya, biar betul. Joko Chandra juga tolong di like. Iya. Biar kita juga semakin semangat terus bikin konten-konten positif seperti ini, dan juga makin kritis kita terhadap Joko Chandra. Iya, Joko yang lainnya gitu. Semuanya lah. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.